Baiklah, 1 jam telah berlalu. Kalian sudah berkumpul di sini. Berarti kalian telah menyetujui persyaratan dariku. Hei makhluk bodoh, kami di sini bukan untuk menyerahkan nyawa kami, melainkan untuk melawanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Bayangan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dan sukses selalu. Amin. Tentunya masih bersama saya Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Penunggu Danau Ranu Kumbolo, part yang keempat. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar teman-teman semua mengerti alur ceritanya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Terlihat Luna sedang merapalkan sesuatu. Langsung saja energi di sekeliling kami berubah menjadi dingin dan mencekam. Tidak lama setelahnya, muncul makhluk-makhluk mengerikan dari dalam danau dan bergerak ke tanah. Mereka memiliki bentuk yang serupa, yaitu bertubuh manusia yang begitu kurus, dengan rambut panjang dan tidak memiliki kaki, karena kakinya digantikan oleh tangan. Jadi mereka memiliki 4 tangan yang digunakan untuk merangkak di tanah. Mereka juga mengeluarkan suara seperti jangkrik. Mereka berjumlah sekitar 20. Salah satu dari mereka merangkak ke arahku dan terlihat bersiap untuk melompat ke arahku. Dan tiba-tiba saja, Gary langsung menghajar tepat di wajahnya, sebelum makhluk itu dapat meraihku. Gila, benar-benar bisa kena Yan. Ujar Gary begitu senang. Sudah kukatakan bukan? Sahutku. Rencana kami hanyalah satu, yaitu menyerang dengan membabi buta. Sebelum itu aku memberikan teman-temanku sebuah amalan untuk memperkuat sukma. Sebenarnya amalan gaib tidak boleh diucapkan oleh manusia yang tidak memiliki khodam, karena setiap amalan gaib pasti membutuhkan energi. Dan energi dari khodamlah yang akan digunakan jika manusia tersebut menggunakan sebuah amalan. Namun dalam kasus sekarang berbeda. Kami bukanlah berada di dunia manusia, melainkan di dunia gaib, dengan energi gaib yang bertebaran di mana-mana. Bahkan manusia biasa pun dapat menggunakan amalan. Dan amalan yang kuberikan kepada teman-temanku adalah amalan takwiyat al-arwah, yang berarti memperkuat arwah. Biasanya amalan ini digunakan untuk mereka yang ingin melakukan proses pelepasan sukma untuk memasuki alam gaib, atau bisa juga sebagai penangkal santet. Pertarungan cukup sengit. Kami sangat kekurangan orang, karena wanita yang ikut membantu bertarung hanyalah Yuni. Selain itu, mereka hanya berlindung di belakang. Luna hanya diam sembari melayang di atas danau. Ia hanya mengamati tanpa melakukan apapun. Aku mungkin mengalahkan 2 atau 3 makhluk saja, namun tidak mungkin lebih dari 1. Gary, Aku dibuat terkejut saat melihat ke arah Gary. kenapa Yan? Tanyanya sembari meregangkan tangan. Nggak apa-apa Ger, lanjutkan. Sahutku. Saat aku melihat ke arahnya, ia sudah berhasil menumbangkan 5 makhluk tersebut, seperti yang aku harapkan dari seorang pentolan sekolah. Namun, selain Gary, mereka begitu kesulitan melawan makhluk tersebut. Bahkan, sudah dalam kondisi 3 melawan 1, namun mereka masih saja kesulitan untuk melawannya. Dan benar saja, Ilham! teriak Gary yang melihat Ilham ditusuk pada bagian dada oleh makhluk tersebut. Melihat itu, Gary langsung berlari menyelamatkannya.
dengan mengajar makhluk yang telah menusuk Ilham. Gary, tenanglah. Ingat, ini bukanlah fisik kita. Ujarku yang masih disibukkan dengan perkelahianku sendiri. Aku tahu, tapi tetap saja. Jawab Gary dengan wajah geram. Aku tahu perasaanmu, Ger, tapi ini bukan saatnya untuk termenung. Kau adalah satu-satunya tombak kami. Jika sampai kau melemah, bagaimana nasib yang lain? Ucapku yang mencoba untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Benar, ini bukan saatnya seperti ini. Maju kalian semua. Teriak Gary yang memprovokasi dan langsung menerjang ke depan. Pertempuran masih berlanjut. Kami telah kehilangan 3 orang pria termasuk Ilham di dalamnya. Sedangkan mereka hanya tersisa 3 pasukan milik Luna. Kemenangan sudah di depan mata kami. Setidaknya itulah yang aku pikirkan. Tiba-tiba udara di sekitar kami menjadi dingin dan begitu mencekam. Aku mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Terlihat Luna mengangkat kedua tangannya dan melepaskan tongkat yang selama ini dia genggam ke danau. Matahari, bumi akan menyesatkan setiap makhluk yang mengacau bumi. Dengarlah permintaanku, hancurkan mereka yang selama ini selalu menjadi benalu untukmu. Setelah Luna berucap, tiba-tiba terjadi gempa yang maha dahsyat. Sampai-sampai aku tidak bisa berdiri tegak. Bahkan mendengar ucapannya saja sudah membuat kaki ini lemas. Aku sampai jatuh terduduk. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan akan datang. Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa di balik gunung. Apa itu, Yan? Ujar Gary sembari menunjuk. Aku melihat sosok bayangan raksasa yang sangat besar. Saking besarnya, aku hanya bisa melihat kaki-kakinya. Perlahan makhluk itu mulai menunduk, dan aku mulai bisa melihat kepalanya. Ia memiliki wajah layaknya manusia, dengan janggut dan kumis yang begitu panjang. Sungguh tubuhnya begitu besar, bahkan kepalanya saja lebih besar dari gunung ini. Ia menunduk dan melihat ke arah kami, seolah sedang memperhatikan kami. Apakah dia adalah dewa yang ia maksud? Bagaimana cara kami bisa mengalahkannya? Gumamku dalam hati. Perlahan makhluk raksasa itu mulai membuka mulutnya dan seperti ingin berbicara. Siapa kalian? Ucap makhluk besar itu dengan suara yang lambat namun begitu kencang dan menyeramkan. Aku dan murid lain hanya bisa menatap makhluk itu, seolah kami sedang menatap dewa kematian yang sudah siap mencabut nyawa kami kapanpun dia mau. Aku bertanya, siapa kalian? Ujarnya kembali. Dewa, cabut saja segera nyawa mereka. Mereka lah yang akan menjadi persembahanku untukmu. Ucap Luna. Lalu perlahan raksasa itu menggeser bola matanya dan melihat ke arah kami. Aku tidak berbicara denganmu, Luna. Ucap raksasa itu. Luna pun langsung terdiam 1000 bahasa dan tidak lagi berani berbicara. Aku mengambil napas panjang untuk menenangkan diri. Namun tetap saja kedua tanganku ini tidak berhenti gemetar. Dewa, maafkan kelancangan kami yang sudah seenaknya masuk ke wilayahmu. Sungguh atas nama Tuhanku, kami tidak ada niat sedikit pun untuk mengusik wilayahmu. Kami hanyalah sekumpulan manusia yang ingin melakukan kegiatan di daerah ini. Ujarku sembari berdiri dan memberanikan diri menatapnya. Terlihat makhluk itu secara perlahan kembali menggeser bola matanya dan menatap ke arahku. Melihat dia menatapku, gemetaran di tanganku semakin tidak bisa kutahan. Aku pun menyembunyikan kedua tanganku di belakang. Siapa Tuhanmu itu? Tanyanya kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan satu-satunya Tuhanku. Jawabku kepada makhluk tersebut. Luna! Teriak makhluk itu. Bohong dewa, mereka bukanlah hambanya. Mereka mengatakan itu hanya ingin selamat. Mereka hanyalah hamba palsu yang menggunakan namanya untuk menjadi tameng mereka. Sama seperti persembahan sebelumnya, mereka hanyalah makhluk penuh maksiat.
dan tidak pantas untuk hidup, ujar Luna dengan kepanikan. Makhluk besar itu melirik sebentar dan kembali menatap Luna. Kau lupa siapa aku, Luna? Lepaskan mereka, atau kau yang akan menjadi persembahanku. Tanya makhluk itu. Baik Dewa, jawab Luna dengan suara lemas. Setelah memperingati Luna, ia meninggalkan kami dengan berjalan secara perlahan, sampai kami tidak bisa lagi melihatnya karena kabut yang tebal. Menurut mitos, dewa yang dipanggil oleh Luna sebenarnya adalah jin dengan ras Jaya Raksa atau raksasa. Jumlah mereka hanyalah sedikit. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pegunungan atau jurang yang sangat dalam. Mitos lain juga mengatakan ras Jaya Raksa pernah berperang dengan bangsa iblis untuk memperebutkan kasta tertinggi. Namun mereka malah kalah telak dan hampir seluruhnya terbantai saat itu. Namun pada detik-detik terakhir, ada sebuah cahaya yang begitu terang dari langit saat itu. Yang tak lama kemudian muncul seekor domba dengan 2 tanduk berwarna putih yang begitu ditakuti oleh bangsa iblis. Para ras Jayakarsa menganggap bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan untuk mereka yang masih selamat. Dan semenjak itu mereka membuat sebuah janji, yaitu tidak akan pernah menyakiti siapapun yang taat akan agamanya. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa sosok Tuhan yang mereka maksud sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya, Yan? Tanya Gary. Tidak tahu. Apa dengan ini kita akan selamat? Sahutku kepada Tian. Semoga saja. Jawab Gary. Luna, sekarang kembalikan teman-teman kami yang kau tawan. Teriakku kepada Luna. Mengapa jadi seperti ini? Teriak Luna yang terlihat begitu kesal. Ini adalah kekalahanmu. Akuilah, jika aku tidak salah, makhluk yang kau panggil dewa itu adalah berasal dari ras Jaya Raksa yang tidak akan pernah menyakiti manusia yang taat kepada Tuhannya. Berarti selama ini kau hanya memanfaatkannya dengan berbohong. Ucapku kepada Luna. Berisik. Jika tidak seperti itu, tempat ini Ucapnya terhenti. Apa yang akan terjadi kepada tempat ini? Tanyaku yang mulai penasaran. Aku tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang kembali. Raksasa itu. Ujar Luna kembali. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Ujarku kembali. Aku tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Sungguh, aku sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Ucap Luna. Setelah berucap, ia pun pergi meninggalkan kami dan kembali menyelam ke dalam danau. Entah apa yang dia maksud dengan kejadian 50 tahun lalu dan akan terulang lagi. Yan, terus di mana Rizka? Tanya Gary. Aku hampir lupa tentang Rizka. Bodoh, mengapa aku tidak menanyakannya tadi? Gumamku dalam hati. Luna, kembalikan Rizka. Teriakku sekuat tenaga. Namun percuma, tidak ada jawaban darinya. Dan selain Rizka, bagaimana dengan nasib teman-temanku yang telah terbunuh? Makhluk itu tidak mau menjawabnya dan malah berbicara aneh. Tidak lama setelahnya, dari balik pohon aku melihat sesosok yang familiar. Itu Lono, ujarku sembari menunjuk. Aku pun langsung berlari sekuat tenaga menghampiri Luno dan berniat untuk langsung menghajarnya. Namun, tiba-tiba aku melihat Rizka berjalan di belakang Luno. Seketika aku langsung menghentikan langkahku. Rizka, ucapku yang langsung menghampirinya. Tian, syukurlah kalian baik-baik saja. Ujar Rizka sembari memegang tanganku. Mengapa kalian masih hidup? Di mana kakakku? Tanya Luno. Riz, ada apa dengan makhluk ini? Tanyaku yang bingung melihat sikap Luno yang tenang. Oh, tenang saja Yan. Sudah kutaklukan. Ucap Rizka dengan senyum lebar. Ada apa ini Riz? Sahutku kembali. Lalu bagaimana dengan Luna? Bukankah ini sudah melewati waktu pertemuan dengannya? Tanya Rizka. Aku pun langsung menjelaskan secara detail kepada Rizka tentang apa yang terjadi sebelumnya, termasuk
Dengan kemunculan dewa raksasa tadi, Luno yang sedari tadi mendengarkan ceritaku pun terlihat sedang memegangi dagunya, seperti sedang berpikir. Ada apa, Luno? Tanya Rizka. Apa tidak apa-apa di dekatnya seperti ini? Tanyaku yang masih khawatir. Tenang aja, Yan. Karena berkatnya juga aku berhasil kembali ke sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ucap Rizka sembari menepuk-tepuk pundakku. Lalu, Luno, apa kau mengetahui tentang apa yang terjadi 50 tahun lalu di sini? Tanya Rizka kembali. Sebenarnya kakakku pernah mengatakan kalau persembahan wajib dilakukan setidaknya 3 tahun sekali dengan minimal 20 jiwa untuk memuaskan rasa lapar dewa kami, karena jika dibiarkan maka raksasa itu akan mengamuk dan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam di sini. Sekitar 50 tahun lalu, kami yang tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya harus pasrah melihat rumah kami hancur karenanya. Setiap tahun terjadi letusan gunung dan gempa, ujar Luno. Lalu mengapa raksasa tersebut menolak persembahan untuknya, jika dia sendiri tahu kalau dia akan kelaparan nantinya? Sebesar itukah rasa tanggung jawab memegang janji untuk tidak mengkonsumsi manusia yang taat dengan agamanya? Setelah perbincangan singkat dengan Luno, aku pun menanyakan keberadaan arwah teman-temanku, dan dengan mudahnya Luno mau memberitahu kami. Ia pun mengajak kami ke dalam goa yang penuh dengan lorong-lorong yang mirip seperti labirin. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan kecil, yang bahkan aku harus menunduk untuk dapat memasukinya. Dan di ujung ruangan tersebut, terdapat sebuah benda yang mirip dengan toples, namun berbahan dari kaitan-kaitan kayu tipis. Di dalamnya terdapat cahaya-cahaya putih, dan Luno mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebuah arwah teman-temanku. Setelah berhasil, kami pun kembali ke permukaan. Lalu Luno memintaku untuk membuka toples kayu tersebut. Aku pun menurutinya dan segera membukanya. Cahaya-cahaya putih tersebut langsung dengan cepat keluar dari toples dan melayang-layang di atas kami. Indah sekali, gumamku sembari tersenyum. Tak lama setelahnya, cahaya tersebut perlahan meredup dan lama-kelamaan menghilang. Aku pun menjadi khawatir dan kembali bertanya kepada Luno. Dan Luno mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena arwah-arwah tersebut sudah kembali ke tubuh mereka di alam manusia. Sekarang saya akan kembali memakai sudut pandang Rizka. syukurlah semuanya baik-baik saja. Gumamku pelan dengan senyum tipis. Dengan bantuan Tian, satu persatu dari kami dipulangkan kembali ke raga kami yang berada di alam manusia, dimulai dari Bu Elis dan siswa-siswa lainnya. Aku meminta Tian untuk memulangkanku terakhir, karena aku merasa tidak enak jika harus meninggalkan Tian sendirian. Ya, walaupun aku tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Lalu tiba-tiba saja Luno dengan wajah sedikit malu-malu menarik-narik bajuku dengan tangannya. Ada apa, Luno? Tanyaku kepada Luno. Apa kau akan pergi juga, Rizka? Tanya Luno. Tentu, Luno. Aku akan pergi bersama mereka. Jawabku kepada Luno. Kau yakin tidak ingin di sini bersamaku, Rizka? Tanyanya kembali. Aku malah menjadi merasa tidak enak dengannya. Aku tahu dia adalah jin dan bukanlah manusia. Namun, rasa cinta yang dia berikan kepadaku bukanlah sesuatu yang palsu. Ditambah aku juga telah memanfaatkannya dan menipunya. Lalu tiba-tiba saja terbesit ide aneh di dalam pikiranku. Luno! Panggilku kepada Luno. Iya Rizka, ada apa? Sahutnya. Maukah kau ikut bersama aku, Luno? Tanyaku. Maksudmu ikut ke duniamu?
bertanya-tanyanya kembali. Tentu, karena aku tidak mungkin selamanya di sini. Di sana ada banyak orang yang mengkhawatirkanku dan menunggu kepulanganku. Jelasku kepada Luno. Tapi aku Ujarnya yang terlihat bimbang. Kau juga sepertinya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sahutku kepada Luno. baiklah, aku akan sesekali mendatangimu, Rizka, karena bagaimanapun ini adalah rumahku dan aku tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Jawabnya kembali. Saat masih berbicara dengan Luno, Tian memanggilku, karena sekarang adalah giliranku untuk dipulangkan. Aku pun menengok ke arah Luno untuk sesaat. Meskipun dia hanya memiliki mata pada wajahnya, namun aku tahu kesedihan yang sedang dia rasakan. Gawat, aku malah mau menangis. Gumamku dalam hati. Kamu kenapa, Rizka? Tanya Tian yang berada tepat di depanku. Tidak, Yan. Tidak perlu difikirkan. Sahutku kepada Tian. Lalu Tian memintaku untuk menutup mata, dan aku merasakan sentuhan jarinya pada keningku. Aku mulai mendengarkan ayat-ayat yang sedang Tian bacakan. Perlahan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa pusing, dan sampai di titik di mana aku sudah tidak sadarkan diri. Selamat tinggal, Riz. Dalam keadaan masih menutup mata, terdengar ucapan seorang pria yang suaranya tidak asing bagiku. Itu bukanlah suara Luno. Aku pun mencoba mengingat-ingat suara siapa itu. Aku ingat, itu adalah suara Dodi. Teriakku yang langsung membuka mata. Kamu kenapa, Rizka? Syukurlah kamu sudah sadar. Ujar Bu Elis. Aku pun menengok ke arah sekitarku. Terlihat banyak sekali murid yang seperti baru saja terbangun. Banyak dari mereka yang terlihat memegangi kepala mereka, seperti sedang menahan pusing. Rizka! Tiba-tiba seorang wanita memanggil namaku dan langsung memelukku. Dewi? Aku yang terkejut bercampur dengan perasaan lega langsung membalas pelukannya. Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa, Wi. Ujarku sembari mengelus wajah Dewi. Iya, Riz. Kamu ninggalin tenda waktu itu. Ada makhluk aneh yang tiba-tiba masuk ke tenda. Dan setelahnya, aku nggak ingat apa yang terjadi. Ujar Dewi dengan tangis. Maaf ya, Wi. Udah ninggalin kamu waktu itu. Yang penting sekarang udah nggak apa-apa. Sahutku kepada Dewi. Setelah itu, aku pun berdiri dan berjalan-jalan mengitari camp bersama Dewi dan juga Anggi. Hatiku begitu lega melihat murid-murid dan juga para guru yang awalnya kukira mereka sudah tewas, dan ternyata sekarang mereka baik-baik saja. Kami bertiga pun ikut membantu merawat murid yang masih terlihat lemas, dengan memberinya minuman atau menyuapi makanan. Aku pun melihat salah satu kenalanku, yaitu Hana. Ia berbeda kelas denganku, namun saat di kantin, kami cukup sering ngobrol bareng. Aku langsung menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Lalu tiba-tiba saja, aku teringat bahwa Hana berada di kelas 3B yang sama dengan Dodi. Karena dari tadi, aku tidak melihat Dodi dimanapun. Han, Dodi di mana ya? Tanyaku kepada Hana. Hah? Siapa Doni? Tanya Hana kembali. Bukan Doni, tapi Dodi, teman sekelasmu. Ucapku menegaskan. Di kelas aku nggak ada yang namanya Dodi. Sahutnya. Hah? Tapi aku... Cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana kelanjutan tentang cerita ini? Saya pun tidak mengetahuinya. Karena sang penulis menulis cerita ini hanya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Apa tanggapan teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Percaya atau tidak, bahwa hal gaib itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, di saat iman seseorang dalam keadaan lemah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.